Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 IPA. Ya, ketemu lagi di channel YouTube Ibu. Maaf banget ya, kita belum bisa bertemu baik secara langsung maupun lewat Zoom. Sampai kapan Bu pakai YouTube? Ya, nanti Ibu kabarin sampai kapan. Tapi untuk saat ini Ibu masih belum bisa menggunakan Zoom, aplikasi Zoom untuk mengajar kalian. Karena masih pagi, ya silahkan kalian kalau belum sarapan kalian sarapan. Yang belum mandi ya nanti dulu mandinya, perhatikan YouTube Ibu dulu. Kemudian yang mau nyemil, yang mau minum silahkan, kalian boleh banget. Tapi Ibu harap kalian harus tetap fokus. Ibu nggak bisa mantau kalian nonton YouTube Ibu atau enggak. Ibu juga nggak bisa mantau kalian memperhatikan Ibu atau enggak, fokus apa enggak. Ibu nggak bisa mantau. Tapi ya udah kelas 12 gitu. Kalian harus punya kesadaran sendiri. Jadi sebenarnya Ibu ini ngebut ya. Kalian kemarin yang pertumbuhan dan perkembangan aja nggak ada ujian, nggak ada ulangan harian kan? Karena Ibu bener-bener apa ya, ngebut gitu loh sama materinya. Kalian banyak banget yang belum didapat di kelas 10 sama di kelas 11. Makanya ya di kelas 12 ini dimaksimalin buat menghabiskan materi. Kalau pusing ya pusing dipijet ya kan kepalanya. Pokoknya dikuat-kuatin, semangat buat kalian. Oke, kita lanjut ke materi masih sama kayak kemarin, yaitu metabolisme. Ingat, metabolisme itu ada dua, ya kan? Ada katabolisme dan anabolisme. Dan dalam metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, bakteri sekalipun yang kecil. Tapi bakteri juga termasuk makhluk hidup, makanya dia juga melakukan yang namanya metabolisme. Untuk apa metabolisme? Untuk mendapatkan energi. Begitu. Dalam proses metabolisme, dalam katabolisme atau anabolisme yang sekarang ini mau kita bahas, metabolisme dibantu oleh yang namanya enzim. Kemarin kita udah bahas enzim itu apa, cara kerjanya kayak gimana. Kalau lupa kalian lihat lagi YouTube-nya, kalian ulang lagi, kalian cerna lagi enzim itu apa dan kayak gimana. Kemudian perbedaan dari katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi ada senyawa kompleks nih dirubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi atau menghasilkan ATP. Ingat, energi di tubuh kita itu bentuknya ATP, adenosin trifosfat. Ingat, katabolisme memecah senyawa kompleks, senyawa yang besar diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan katabolisme ini menghasilkan ATP atau menghasilkan energi. Sedangkan kalau anabolisme kebalikannya. Anabolisme itu membentuk senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana, Dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi senyawa yang kompleks. Nah, anabolisme ini dia membutuhkan energi. Kalau tadi katabolisme itu menghasilkan energi, anabolisme ini dia membutuhkan energi. Oke, kita lanjut. Nih, anabolisme yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Jadi dari senyawa yang sederhana dijadiin senyawa kompleks. Proses anabolisme membutuhkan energi yang tadi udah Ibu jelasin. Berupa apa? Berupa ATP, adenosin trifosfat. Ingat ya, adenosin trifosfat ATP. Kemarin udah sempat Ibu bahas sedikit. Kayak misalnya kita lari ya kan, kita olahraga gitu, butuh banyak banget kan yang namanya energi biar kita bisa kuat larinya. Nah, karena kita butuh banyak energi, tiba-tiba tubuh kita refleks aja, kita tuh juga membutuhkan banyak oksigen. Kita hirup oksigennya tuh banyak banget sampai sampai apa sih bahasanya, jadi butuh banyak energi gitu. Kita jadi kayak kurang banget asupan energinya. Kita nafasnya jadi cepet gitu biar banyak pertukaran oksigen sama karbon dioksida di tubuh kita. Ya karena itu tadi kita butuh yang namanya energi. Nanti oksigen yang kita hirup dibakar di
mitokondria dijadiin ATP. Nah, ATP itu adalah energi. Oleh karena itu kita bisa lari, bisa olahraga, energinya dari ATP itu tadi. Lalu, anabolisme jika sumber energinya berasal dari cahaya disebut fotosintesis, sedangkan jika sumber energinya berasal dari zat kimia maka disebut kemosintesis. Kalau kemarin katabolisme kemarin dibedakannya adalah menggunakan oksigen atau tidak dalam prosesnya. Ketika proses katabolisme itu membutuhkan oksigen, maka dinamakan reaksi aerob. Ketika proses katabolisme tidak membutuhkan oksigen, maka disebut dengan reaksi anaerob. Nah, kalau anabolisme dibedakannya itu berdasarkan butuh atau enggaknya cahaya. Kalau dalam anabolisme itu butuh cahaya, sumber energinya itu berasal dari cahaya, maka disebut dengan fotosintesis. Sedangkan kalau sumber energinya bukan cahaya, contohnya adalah zat kimia, maka dinamakan kemosintesis. Paham ya? Oke, kita masuk ke fotosintesis yang butuh cahaya. Fotosintesis itu berasal dari dua kata, yaitu foton dan sintesis. Foton artinya cahaya, sintesis artinya penyusunan. Maknanya apa? Jadi fotosintesis ini adalah penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana dengan bantuan cahaya. Dengan bantuan cahaya. Reaksinya ada di bawah itu. Jadi ada 6 CO2. CO2 itu karbon dioksida. Jadi fotosintesis itu butuh karbon dioksida. Kemudian butuh air atau H2O. Yang mana ini CO2 sama H2O itu adalah senyawa sederhana ya. Kemudian dengan bantuan cahaya, terus ada klorofil juga, maka dijadikan senyawa kompleks yaitu glukosa. Yang nama senyawanya atau penamaan senyawanya adalah C6H12O6 plus oksigen. Oksigen ini senyawa sederhana. Tapi C6H12O6 ini adalah senyawa kompleks. Gitu. Jadi fotosintesis membutuhkan karbon dioksida dan air, lalu dengan cahaya matahari menjadikan glukosa dan oksigen. Makanya kenapa kita kalau siang-siang hari nih berteduh di bawah pohon itu rasanya sejuk banget ya, karena pohon itu dia menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Fotosintesis dilakukan oleh organisme fotoautotrof seperti tumbuhan hijau. Ya udah, kita udah tahu lah ya. Tumbuhan yang hijau dia punya klorofil. Makanya dia bisa berfotosintesis. Nah, bagiannya kita mungkin umumnya ya, bagian dari tumbuhan yang warna hijau itu adalah daun. Otomatis yang melakukan fotosintesis adalah di daun. Tapi ada batang yang warna hijau, ada nggak? Ada kan? Kayak teratai misalnya. Nah, dia itu batangnya warna hijau. Berarti batangnya juga dia melakukan yang namanya fotosintesis karena punya klorofil. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang klorofil ya kan. Klorofil itu membantu dalam proses fotosintesis. Klorofil terletak di mana? Di dalam kloroplas. Kloroplas itu apa? Kalian udah pernah bahas ini, kalian udah pernah belajar ini di kelas 11. Yaitu tentang sel. Di dalam sel ada banyak bermacam-macam organel ya kan. Ada nukleus, ada mitokondria, ada inti sel, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi. Kalian udah belajar itu di kelas 11. Nah, salah satu organel di dalam sel adalah kloroplas. Yang mana kloroplas ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Di sel hewan, di sel bakteri, di sel hewan, di sel bakteri, di sel jamur itu nggak ada yang namanya kloroplas. Oke, kloroplas itu ada di tumbuhan dan ada beberapa mikroorganisme yang dia itu punya kloroplas. Gitu. Nah, kloroplas ini tempat terjadinya fotosintesis. Tempat terjadinya fotosintesis di dalam kloroplas. Semua
aktivitas atau reaksi fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas, bukan di mitokondria, bukan di sitoplasma, bukan di sentriol, bukan di vakuola, bukan di ribosom, tapi di kloroplas. Oke, fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang tadi udah Ibu sebutin, baik itu di daun atau di batang yang warna hijau. Pokoknya yang warna hijau itu dia melakukan memiliki kloroplas. Lalu banyak ditemukan di jaringan palisade dan spons. Banyak ditemukan di jaringan palisade dan spons. Kalian kalau lupa, bentar ya, aku cari. Oke, Ibu nggak tahu ya ini miring atau enggak. Yang miring Ibu atau gambarnya yang miring, nanti kalian miringin aja ya handphonenya atau apa biar bisa jelas. Kalau kalian masih ingat, ini adalah gambar jaringan dari daun. Daun kalau di zoom itu bentuknya kayak gini. Yang bulat-bulat ya kan, yang bulat-bulat atau yang kotak-kotak itu adalah sel. Ingat, jaringan adalah kumpulan dari sel. Nah, kalian lihat di sini yang hijau yang mana? Benar, yang hijau adalah yang palisade sama yang spons. Parenkim palisade dan parenkim spons. Karena kloroplas itu banyak terdapat di situ. Banyak terdapat di palisade dan banyak terdapat di spons. Lalu Bu, apakah bagian lain tidak terdapat kloroplas? Tidak. Kutikula dia tidak mengandung kloroplas sel-selnya. Nih yang kutikula yang paling atas nih yang warna kuning. Nih, sel-selnya di dalam selnya dia ini nggak ada yang namanya kloroplas. Kemudian di epidermis ini juga nggak ada kloroplas di dalam selnya. Nah, lalu di palisade ini, di palisade ada. Di sini banyak banget kloroplas. Ada 40 dalam satu selnya tuh ada sekitar 40 kloroplas. Lalu ini Ini di sini ini adalah spons. Parenkim spons ini juga ada kloroplas, tapi nggak sebanyak yang di palisade. Ini lebih sedikit jumlahnya. Lalu ada juga di seludang pembuluh nih yang warna merah. Di seludang pembuluh ini juga ada kloroplas, tapi di sini warna merah. Salah nih warnanya. Jadi di sini juga ada kloroplas, tapi sedikit, nggak banyak. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke bagian-bagian dari kloroplas. Nah, ini kloroplas itu ada dua membran. Jadi ada membran dalam dan membran luar. Ada membran luar dan membran dalam. Jadi bentuknya kayak apa ya? Kayak amplop gitu loh. Kayak amplop. Jadi ada ruangan tuh di antara membran luar dan membran dalam itu ada ruangan. Kemudian di dalam membran dalam itu ada cairan namanya stroma. Cairannya namanya stroma. Kemudian ada kepingan-kepingan kayak koin-koin gitu kan. Itu namanya tilakoid. Satu koinnya ini namanya tilakoid. Bentar. Kita zoom. Nah. Satu koinnya ini adalah tilakoid, tumpukan ini adalah grana, kemudian penghubung-penghubungnya ini, penghubung-penghubung ini adalah lamela. Oke, diingat ya, dihafal ya. Ini udah pernah dibahas ini di buku, di kertas yang pernah Ibu share kertasnya. Mana ya? Sorry bentar ya. Nah, ini gambar dari kloroplas. Organel khas yang hanya terdapat pada tumbuhan sebagai pigmen warna. Ada yang kloroplas kalau dia warnanya hijau, tumbuhan ketika dia warna hijau berarti dia mengandung kloroplas, entah itu daunnya atau batangnya atau segala macam. Nah, berarti dia mengandung kloroplas. Kalau misalnya suatu tumbuhan dia berwarna merah, warna oranye atau warna kuning, berarti dia punya kromoplas. Itu mengandung pigmen karotenoid. Tadi kalau kloroplas pigmennya namanya klorofil. Kalau kromoplas pigmennya namanya karotenoid, yang itu menghasilkan warna oranye, menghasilkan warna kuning, menghasilkan warna merah. Biasanya kromoplas ini terdapat di buah-buah yang warna merah, yang warna oranye, yang warna kuning, kayak wortel, mungkin tomat. Nah, itu di sel-selnya dia terdapat banyak kromoplas. Lalu ada leukoplas, yaitu warna putih. Ini biasanya terdapat di batang, di akar, di biji.
Nah, itu terdapat ini leukoplast. Nih yang udah ibu jelasin nih strukturnya tadi. Nah, sebenarnya klorofil itu terdapat di mana sih? Klorofil itu terdapat di dalam tilakoid. Tadi kan tilakoid itu adalah satu koin ya kan? Ini kan banyak koin-koin tuh. Kayak bentuk lempengan-lempengan keping-keping gitu. Nah, satu tilakoid itu ada membrannya juga. Jadi banyak banget ya membrannya. Jadi kloroplas ini bagian luar adalah membran luar. Kemudian di dalamnya ada membran dalam. Nah, kemudian ada tilakoid. Tilakoidnya juga punya membran, namanya membran tilakoid. Gitu. Ingat ya, masih ingat bentuk membran kayak gimana? Nih, bentuk membran kayak gini. Semua membran bentuknya kayak gini, fosfolipid bilayer. Ada kepala sama ada ekornya nih. Ada kepala sama ada ekor. Yang kepala, ya nih, yang kepala dia namanya lipid. Dia lipid, yang ekornya itu fosfat. Makanya dinamain fosfolipid bilayer. Lalu ada ini nih, ada sesuatu yang nembus dari membran, namanya adalah protein integral. Semua membran bentuknya kayak gini pokoknya. Ada protein integralnya, pasti ada fosfolipid bilayernya. Kemudian ada protein yang nggak nembus, namanya protein perifer. Oke, ini cuma ngulas aja ya. Kita udah pernah bahas ini di kelas 11. Oke, untuk strukturnya, kita nonton video dulu yuk. Sekali lagi ibu nggak tahu kalian ngelihat muka ibu atau ngelihat layar di ibu ini miring atau enggak. Kalau miring miringkan ya. Kita mau traveling ke dalam daun. Oke, kita masuk. Oke, di dalam daun ini banyak terdapat sel-sel, kalian bisa lihat. Banyak banget sel-selnya kan. Tadi masuk melalui apa? Stomata ya. Tadi masuk ke dalam daunnya melalui stomata. Nah, oke, kita masuk ke dalam salah satu sel. Nih, banyak banget organel-organel di dalam sel tuh, banyak banget. Oke, ini adalah kloroplas. Kalian lihat itu ada kepingan-kepingan kan? Ada kepingan-kepingan, itu adalah tilakoid. Lalu yang panjang-panjang adalah lamela. Nah, ini adalah membran tilakoid. Lihat di membran tilakoid itu ada yang gerak-gerak. Itu bukan burung ya, tapi itu adalah hasil dari proses fotosintesis, hasil dari reaksi terang, yaitu NADH dan ATP. Diilustrasikannya kayak gitu. Nah, bentuknya ini adalah membran tilakoid. Cairannya itu ya, ada cairan namanya stroma. Ini membran tilakoidnya. Oke, itu tadi adalah video dari video ini ya, 3D dari kloroplas. Kalau udah kebayang ya bentuk kloroplas kayak gimana. Oke, tahapan fotosintesis. Ini adalah kloroplas. Ingat kloroplas itu punya yang namanya tilakoid. Terus ada cairan di dalamnya, itu ada namanya stroma. Nah, tahapan fotosintesis ada 2. Yang pertama adalah reaksi terang atau light reaction. Yang kedua adalah Kelvin cycle atau siklus Kelvin atau reaksi gelap.
Yang pertama, reaksi terang. Kenapa dinamakan reaksi terang? Karena dalam prosesnya membutuhkan cahaya matahari. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Itu makanya yang warna hijau tuh, reaksi terang itu terjadinya di kepingan-kepingan gitu kan. Karena ya emang terjadinya reaksi terang itu di membran tilakoid. Lalu yang sebelahnya, yang siklus Kelvin atau reaksi gelap, itu terjadinya di stroma, yang mana dia tidak membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Jadi ada dua tahap reaksi terang yang membutuhkan cahaya matahari, kemudian reaksi gelap yang mana dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Oke, pertama masuk ke reaksi terang. Reaksi terang yaitu ya tadi reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Kita bisa lihat di sini. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan dalam reaksi terang? Pertama ini nih, ada yang namanya cahaya. Reaksi terang itu butuh cahaya. Lalu yang sebelah kanan tuh, yang sebelah kanan, nih. Nah ini adalah H2O, menandakan bahwa reaksi terang ini juga membutuhkan H2O atau air. H2O itu air ya, H2O air. Jadi dia bahannya cahaya sama air. Ingat, bahannya cahaya sama air. Di reaksi terang bahannya cahaya dan air. Kemudian apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah oksigen. Oksigen ini dihasilkan di reaksi terang proses fotosintesis. Makanya kenapa kalau di siang hari sejuk banget kan kita? Nah, karena ya ada O2 ini, ada oksigen yang dihasilkan dari reaksi terang. Selain oksigen, reaksi terang juga menghasilkan dua hal ini, yaitu ATP dan NADPH. ATP berupa energi, NADPH ya NADPH. Jadi ada ATP sama NADPH yang dihasilkan. Oke, bahannya tadi adalah cahaya sama air. Kemudian yang dihasilkan adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Ingat. Oke, next. Nah, ini adalah reaksi terang. Reaksi terang terbagi menjadi dua, yaitu reaksi non-siklik dan siklik. Yang mana non-siklik ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dan menghasilkan ATP dan NADPH dan O2 dan oksigen. Sedangkan yang siklik hanya melibatkan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Belum kebayang ya. Jadi fotosistem 1 ini adalah protein integral. Ayo, tadi apa protein integral? Protein integral itu protein yang terdapat di membran, ya kan, yang nembus. Nah, reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid. Karena dia terjadi di membran tilakoid, pastinya ada fosfolipid bilayer, juga ada protein integral. Nah, salah satu protein integralnya adalah namanya itu fotosistem. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Gitu. Kalau reaksi yang terjadi itu non-siklik. Non-siklik itu apa ya? Reaksinya tuh lurus gitu. Lurus. Tapi kalau siklik, reaksinya itu muter. Namanya aja siklik ya, siklus. Muter reaksinya. Okay. Nah ini, fotosistem merupakan suatu kompleks kantung protein yang terikat pada membran tilakoid serta mengandung pigmen-pigmen yang berfungsi dalam fotosintesis. Oke, kita bayangin fotosistem adalah protein integral, tapi di dalamnya itu ada klorofil. Jadi selain protein integral, di dalamnya juga mengandung yang namanya klorofil. Fotosistem ada dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau PS1, dia itu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang maksimal 700 nanometer. Jadi cahaya itu punya punya panjangnya, punya ukurannya lah. Satuannya nanometer. Nah, fotosistem 1 itu menerima panjang gelombang maksimalnya 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 dia menerima cahaya dengan panjang maksimalnya 680 nanometer. Gitu. Nah, ini adalah protein integral, ya kan? Fotosistem. Ingat, protein integral di sini kalian lihat ada fosfolipid bilayer. Kemudian itu ada fotosistem. Fotosistem adalah merupakan protein integral.
Nah, kalian lihat di dalam protein integral atau di dalam fotosistem itu ada yang hijau-hijau. Nah, hijau-hijau itu adalah klorofil. Jadi ada klorofilnya. Kemudian ada klorofil nih, kan klorofil nih banyak nih di samping-sampingnya. Klorofil di samping ini namanya adalah klorofil antena atau pigmen antena. Klorofil tadi kan pigmen kan? Ini adalah pigmen antena. Sedangkan yang di bawah ini adalah klorofil A yang merupakan pusat reaksi. Pusat reaksi maksudnya gimana, Bu? Jadi di sini ya, klorofil A ini menerima panjang gelombang maksimal. Misalnya tadi fotosistem 1 itu panjang gelombang maksimal yang diterima adalah 700. Sedangkan yang panjang fotosistem 2, panjang gelombang maksimal yang bisa diterima adalah 680. Nah, itu di sini, di pusat reaksi ini. Ketika pusat reaksinya ini yang berupa klorofil A ini, panjang gelombang yang bisa diterima adalah 700 nanometer, maka dia masuk ke fotosistem 1. Sedangkan kalau di sini pusat reaksinya itu panjang gelombang yang bisa diterima adalah 680 nanometer, maka protein integral ini merupakan fotosistem 2. Bisa dipahamin sampai sini? Kemudian ada bagian lagi, ya, yang atas nih. Ini adalah aseptor primer. Penerima aseptor elektron primer, penerima elektron. Jadi nanti Ibu jelasin aja sekarang. Cahaya masuk kan? Yang menyerap cahaya siapa? Klorofil. Kenapa kok tumbuhan itu bisa menyerap cahaya? Karena dia punya klorofil. Klorofil itu mengikat cahaya, menyerap cahaya. Oke, pertama nih, cahaya dia kena klorofil kan? Ketika cahaya kena klorofil, maka elektron di klorofil akan tereksitasi. Maksudnya gimana sih, Bu? Gini, kalian udah belajar kimia kan? Nah, suatu benda dikatakan netral ketika elektron dan protonnya sama, ya kan? Jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Itu benda dikatakan netral. Nah, ini klorofil ini sebenarnya netral, tapi karena kena cahaya, dia mengalami yang namanya tereksitasi elektron. Elektronnya keluar, elektronnya pindah. Elektronnya jadi nggak imbang gitu loh. Jadi positif dia karena elektronnya pindah. Elektronnya pindah kemana? Pindah ke sini, pindah ke sampingnya. Cari. Nih, pindah ke sampingnya ini. Loncat-loncat dari sini, elektronnya pindah ke sini. Kemudian elektron ke sini, dia pindah ke sini, pindah lagi sampai dia berujung di sini, di pusat reaksi. Buku apaan, Bu? Nah, sorry. Oke. Ketika udah di sini, ya kan? Ketika elektronnya udah di sini, elektronnya bakal naik ke atas ke aseptor primer. Oke, ke aseptor elektron primer. Nah, yang di awal ini tadi kan berarti dia kehilangan elektron kan? Dia berarti kehilangan elektron. Karena elektronnya tadi udah ke pusat reaksi, kemudian dia naik ke aseptor elektron primer. Gimana caranya biar imbang lagi? Dipecah yang namanya H2O atau airnya dipecah. Gitu. Nanti ada prosesnya. Oke, yang penting tahu dulu ya prosesnya kayak gimana di fotosistem. Fotosistem merupakan protein integral yang mana di dalamnya ada klorofil. Ada klorofil yang sebagai antena, ada klorofil yang sebagai pusat reaksi. Nah, di pusat reaksi ini ada klorofil yang bisa menerima cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Berarti dia termasuk fotosistem 1. Ada klorofil yang dia maksimalnya menerima panjang gelombang cahayanya 680. Berarti masuknya di fotosistem 2. Kalau bingung diulangin lagi, oke? Kalau bingung diulangi lagi kata-katanya Ibu. Oh iya, sebenarnya Ibu sebelumnya Ibu mau ngingetin, lupa lagi kan? Dicatat ya. Dicatat apa yang Ibu ucapkan, dicatat biar nggak lupa. Disiapkan buku tulisnya. Aduh, udah sampai sini Ibu baru ngingetin buku tulis kan, parah banget. Sorry banget. Oke, jadi dicatat ya, disiapin buku tulisnya. Kemudian jangan lupa absensi seperti biasa, absensi di kolom komentar. Oke. Next. Nah, ini adalah prosesnya. Sebenarnya ini suara Ibu sendiri sih. Bentar ya, coba kalian bisa dengerin atau enggak.
kemudian di dalamnya ada pigmen, ada pigmen klorofil A, klorofil B, karotenoid. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada pusat reaksi yang merupakan klorofil A, yang mana pada fotosistem 2 pusat reaksinya ini hanya menerima panjang gelombang maksimalnya 680. Lalu yang di atas ini ada aseptor elektron primer, penerima elektron primer. Prosesnya pertama, foton mengenai molekul klorofil di sini. Akhirnya terjadi eksitasi elektron. Nah, elektronnya tereksitasi, lompat ke sini, lompat lagi, dan kemudian dia berkumpul pada pusat reaksi. Nah, pengumpulan energi ini dinamakan resonansi induktif. Karena tadi elektronnya tereksitasi, nah ini men-trigger air untuk pecah menjadi 2H plus setengah O2 yang dinamakan dengan fotolisis air. Elektron yang tadi udah di kesini, dia akan naik menuju aseptor elektron primer yang nantinya bakal dibawa oleh plastoquinone. Nah, oke, itu tadi adalah proses yang terjadi di fotosistem 2 yang mana pusat reaksinya itu 680 nanometer. Nah, ini tadi di sini ada ya kan air dipecah menjadi 2H plus setengah O2. Nah, di sini nunjukin kenapa kok H2O dipecah, biar elektronnya itu masuk ke sana. Tadi kan kena cahaya kan, ya kan? Klorofilnya kena cahaya, otomatis elektronnya tereksitasi, dia butuh yang namanya elektron pengganti. Nah, H2O pecah jadi 2H plus setengah O2 ini menghasilkan elektron yang nantinya dipakai di atas. Jadi klorofilnya itu bisa netral kembali. Oke, kita 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah gimana nih? Nah, ini adalah proses reaksi terang. Kita nonton lagi deh. Kita ini lagi. berkembang biak. Nah, ini gambar lengkapnya dari reaksi terang yang non-siklik. Yang pertama terjadi di fotosistem 2 yang tadi kita udah jelasin. Cahaya masuk, elektron tereksitasi, kemudian terjadi fotolisis air di sini. Nah, elektron yang tadi tereksitasi akan mengalami aliran elektron dari fotosistem 2 kemudian ke plastoquinone, kemudian ke sitokrom kompleks atau biasa disebut sitokrom B6F. Nah, pas di sitokrom ini 2H plus dari stroma dia masuk ke dalam lumen tilakoid atau tilakoid space. Masuk. Kemudian lanjut alirannya dari sitokrom ke plastosianin, dari plastosianin ke fotosistem 1, kemudian ke ferredoxin, lalu ke NADP reduktase dan menjadikan NADPH. Nah, 2H tadi yang masuk ke dalam lumen tilakoid, dia akan masuk ke ATP sintase. Dia akan keluar ke stroma lagi melalui ATP sintase yang membentuk ADP menjadi ATP. NADPH sama ATP yang dihasilkan tadi akan masuk ke siklus Calvin. Cara hidup yang dilakukan oleh ikan tersebut bertujuan untuk Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bilang ke grup ya, atau enggak tulis di kolom komentar. Kemudian ini deh, Ibu coba kasih contoh realnya, 3D-nya. Oke. Ini Ibu kecilin dulu bentar. Gak usah suara. Oke. Kita mau bahas tentang fotosintesis. Ini adalah video tentang fotosintesis yang reaksi terangnya. Pertama mau ngenalin dulu. Bentar. Karena di sini ada bacaan nih, melakukan adaptasi. Nah, harus disimak baik-baik soalnya. Nah, ini adalah apa namanya? Bentar. Sorry. Nah, ini adalah membran tilakoid. Ilustrasi dari membran tilakoid. Yang mana membran tilakoid itu punya protein integral. Nah, itu di situ ada 1.
2, 3, 4. Ada 4 protein integral. Yang masing-masing protein integral itu punya namanya yang beda-beda. Dia harus muncul ke permukaan air untuk mengambil. Oke. Ini yang pertama, itu adalah fotosistem 2. Lalu yang kedua adalah sitokrom B6F atau sitrokompleks. Lalu ada fotosistem 1. Sampai 20. Nah, di sini ada ferrodoksin. Ada yang udah belum? Apa ada yang belum? Nah, lalu yang paling besar ini adalah ATP sintase. Ingat, jadi ada berapa? Ada 5. Fotosistem 1, kemudian ferrodoksin, ada plastoquinon juga, 50. lalu ada plastosianin. Ini bukan protein integral, tapi dia merupakan protein perifer. Ya. Nah, ini foton, ini klorofil. Kalau ada yang Foton tuh cahaya ya. Ini proton. dulu lanjut aja nggak apa-apa. Ini air, simbol dari air. Soalnya kan banyak nih sampai Ini simbol dari oksigen. 60. Ini adalah NADP+. Kalau ditambahin ini jadi NADPH. Ini adalah ADP. Kalau ditambahin fosfat 1, maka dia akan menjadi ATP. Makanya nanti kalau Subtitlenya usah deh. minggu depan ujian jangan lupa belajar karena materi masuk apa namanya Oke. hal hidup ini klasifikasi materi ini banyak. Ini adalah kloroplas. Jadi nggak bisa sistem cepet semalam. Banget tuh. Oke, kita Ini masuk. kebanyakan gambar. Ini adalah tilakoid ya kan. Nah, di sini tilakoid itu ada yang namanya protein integral. Disinilah terjadi reaksi terang yang tadi udah jelasin. Ini foton masuk, lihat foton masuk. Dia ke klorofil, klorofil yang sebagai antena. Tadi kan klorofil ada 2 ya, sebagai antena dan sebagai pusat reaksi. Kemudian tereksitasi dan berujung di klorofil yang pusat reaksi. Ini klorofil yang pusat reaksi yang menerima panjang gelombang cahaya tertentu. Ini masuk di sini. Mengambil cemilan diperbolehkan. Ini adalah plastoquinon. Ada yang nanya soal nggak paham boleh ya tanya ya. Nah, ada proton biar imbang ya kan? Ada proton. 2 elektron, itu yang terang tuh elektronnya. Karena tadi kehabisan elektronnya udah diambil, udah pergi. Makanya butuh elektron lagi kan dengan memecah air. Tuh air tuh yang dipecah, elektronnya dimasukin. Jadi 2 elektron masuk ke klorofil terus jadi oksigen. Tuh molekul oksigen. Nah, kita lanjut tadi yang jalan. Ini plastoquinon, dia bawa 2 elektron sama 2 proton, dia masuk, dia lanjutin perjalanan. Pertama lanjutinnya di sitokrom B6F. Lanjutin. Nah, di sini elektronnya mengalami perjalanan lah. Pas elektronnya lewatin sitokrom B6F, H+ tuh keluar dia. H+ masuk, sorry. H+ masuk. Lalu dibawa plastosianin ke fotosistem 1. Sama plastosianin dibawa ke fotosistem 1. Sama prosesnya kayak fotosistem 2 tadi. Nah, kemudian dibawa di ferrodoksin, dibawa ke ferrodoksin NADP reduktase. Nah, di sini pembentukan NADP jadi NADP menjadi NADPH. Nah, tadi kan waktu di sitokrom B ada H+ yang masuk kan, ada H+ yang masuk. H+ yang masuk itu, satu H+ itu membentuk satu ATP di sini. Ini ATP sintase ya, pembentuk ATP. Di sini pembentuknya. Ini bisa diulangin bentar. Nih, ini ADP, kemudian nempel. Nah, jadi ATP. Begitu. Susah nggak? Enggak ya, semoga nggak susah ya. Kalau susah ya di pause, diulangin lagi. Oke, itu tadi adalah reaksi yang non siklik. Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi yang siklik. Nah, siklik, kalau tadi kan yang non siklik itu terjadi di 2 fotosistem. Fotosistem 2 dan fotosistem 1. Tapi kalau siklik itu hanya terjadi di fotosistem 1. Aktivitas makhluk hidup berikut. Bentar.
Satu rangkaian daratan Terima kasih suaranya. burung. Dua ada ayam. Tiga kaktus. Nah, kalau ini adalah Tempat gambar dari reaksi terang yang siklik. kelima itu ada Perlu diingat kembali bahwa yang reaksi terang yang siklik hanya terjadi pada fotosistem 1. Oke. Sama juga kayak fotosistem yang tadi, foton masuk, kemudian elektron tereksitasi, terkumpul energi di pusat reaksi yang dinamakan resonansi induktif. Nah, di sini kalau fotosistem 1 pusat reaksinya dia 700. Oke. Dia ke aseptor primer, kemudian lanjut ke ferredoksin, lalu ke sitokrom B6F atau sitokrom kompleks. Ketika melewati sitokrom B6F, 2H+ yang dari stroma, ini stroma ya, dia bakalan masuk ke lumen tilakoid atau tilakoid space. Nah, lanjut alirannya habis sitokrom B6F, kemudian ke plastosianin, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. 2H+ yang dihasilkan, 2H+ yang masuk tadi akan melewati ATP sintase. Nih, akan keluar lagi ke stroma dengan mengubah ADP plus PI menjadi ATP. Jadi dalam siklus ini yang siklik ya, dia hanya menghasilkan ATP. Oke, itu tadi adalah yang siklik. Kalau siklik dia hanya menghasilkan ATP. Cuma ATP yang dihasilkan. Tapi kalau yang non siklik tadi ada H2, ada oksigen yang dihasilkan, kemudian ada ATP, ada NADPH juga yang dihasilkan. Nah, kalau siklik dia cuma menghasilkan ATP. Oke, selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadi di stroma. Reaksi gelap nama lainnya adalah siklus Kelvin. Kita bisa lihat di sini. Nih, bisa lihat ya kan. Yang dibutuhkan adalah CO2 atau karbon dioksida yang dibutuhkan. Dia nggak butuh cahaya, nggak butuh air, tapi dia hanya butuh ini, karbon dioksida. Dan menghasilkan apa nih? Menghasilkan gula. Menghasilkan gula atau karbohidrat. Gula itu rumusnya adalah C6H12O6. Diingat-ingat, gula atau karbohidrat itu rumusnya C6. Ingat, C-nya ada 6. C itu karbon ya. Karbonnya ada 6. C6H12O6. Bentar. Oke, untuk reaksi gelap kita lanjut setelah istirahat ya. Kita lanjut setelah istirahat. Kalian silahkan istirahat dan jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat beneran nih. Jangan lupa dicatat. Jangan lupa absen di kolom komentar. Silahkan istirahat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.